Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas kekhalifahan Rasyidin part 1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Di tengah hegemoni dua kekuatan besar, Romawi dan Persia, muncul kekuatan baru dari Timur Tengah. Lantas bagaimanakah kondisi pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, muncul kebingungan di antara umat siapa pengganti Rasul. Ada 3 golongan yang bersaing keras terhadap perebutan kepemimpinan itu, yaitu Ansor, Muhajirin, dan keluarga Hashim. Dalam pertemuan di Balai Pertemuan Bani Saidah di Madinah, kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, sedangkan Muhajirin mendesak Abu Bakar, dan di pihak lain terdapat sekelompok orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib. Pertentangan berhasil diredam berkat tindakan tegas dari 3 orang, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah, terpilihlah Abu Bakar karena beliau yang paling memahami risalah Nabi. Bahkan ia merupakan kelompok Ashabikunal Awalun yang memperoleh gelar Abu Bakar Asy-Shiddiq, artinya benar. Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar dengan gelar Khalifatur Rasulullah yang artinya pengganti Rasulullah, memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih, yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi. Terpilihnya Abu Bakar telah membangun kembali kesadaran dan tekad umat untuk bersatu melanjutkan tugas-tugas mulia Nabi. Abu Bakar mengumpulkan umat dalam mempersiapkan diri untuk jihad. Ia tahu walaupun jumlah musuhnya jauh lebih banyak, mereka sebenarnya tercerai-berai, dan ia menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Abu Bakar membagi pasukan muslim menjadi beberapa kelompok dan mengirimkan ke setiap bagian Jazirah Arab untuk ditaklukkan. Peperangan ini kemudian dikenal dengan Perang Riddah. Jenderal yang paling dikenal di masa ini adalah Khalid bin Al-Walid, yang pasukannya walaupun kalah jumlah mampu menaklukkan kekuatan Musailamah di pertempuran Yamamah, di mana Musailamah terbunuh. Di akhir Perang Riddah, seluruh Jazirah Arab berada di bawah kekuasaan Islam. Abu Bakar langsung menetapkan tujuan selanjutnya, negara tetangga Syria dan Irak, yang pada saat itu masing-masing berada di bawah kekuasaan Bizantium dan Sasania. Kedua kekaisaran ini sudah melemah karena sedang dalam masa peperangan, dan Abu Bakar memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dan berhasil. Abu Bakar mengirimkan pasukan menuju kedua provinsi untuk meluaskan wilayah di pemukiman suku-suku Arab. Dalam pidato kepada pasukannya yang setia, Abu Bakar meminta mereka untuk tidak menyakiti wanita, anak-anak, dan orang tua, tidak menjarah dan menghancurkan kebun, pepohonan, kawanan ternak, dan mengamankan pendeta-pendeta Kristen dan semacamnya apabila mereka bertemu. Khalid dikirim ke Irak dan Syria, dan peperangan tersebut berhasil dimenangkan kaum muslimin. Penguasa Bizantium, Heraklius, kemudian mencium maksud penyerangan ini dan mempersiapkan perlawanan. Mengetahui ini, Abu Bakar memerintah Khalid untuk meninggalkan Irak dan pindah ke Syria. Khalid menaklukkan wilayah Bizantium dan bersatu dengan kekuatan muslim untuk mengalahkan pasukan Bizantium di pertempuran Ajnadain. Kejadian ini memperkuat posisi muslim di wilayah ini. Abu Bakar meninggal tidak lama setelahnya. Berikut ini kebijakan pemerintah Abu Bakar. Khalifah Umar. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dengan sifatnya yang keras,
dan kegigihannya dalam menegakkan keadilan dijuluki Faruq. Abu Bakar sebelum meninggal memilih Umar sebagai penerusnya, dan Umar pun dipilih menjadi khalifah selanjutnya. Umar melanjutkan perjuangan dan membawakan kemenangan besar di masa kekhalifahan. Serangan Khalid bin Al-Walid menghancurkan pasukan Bizantium di pertempuran Yarmuk. Pasukan ini dipimpin oleh Abu Ubaidah, dibantu oleh Khalid bin Walid. Kemudian Syam, kemudian dikuasai oleh Muslim. Kota Yerusalem menyerah tanpa syarat kepada Umar pada 638 Masehi. Umar juga mencabut jabatan Khalid sebagai panglima karena adanya perbedaan pandangan. Pada 639 Masehi di Syam terjadi wabah Ta'um. Saat itu Abu Ubaidah meninggal karena wabah tersebut. Kemudian Umar menunjuk Muawiyah sebagai gubernur baru Syria di tahun 639 Masehi. Pasukan Muslim melawan Sasania di pertempuran Al-Qadisiyah dengan panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Hasilnya Irak berada di bawah kekuasaan Muslim. Selama 10 tahun masa kepemimpinannya, Umar mempertahankan pemerintahannya dengan sangat kuat. Umar juga menjaga masyarakat lokal yang wilayahnya baru dikuasai dari penjarahan dengan memisahkan tempat tinggal pasukan di wilayah khusus seperti Fustat di Mesir dan Kufa serta Basra di Irak. Ia juga membuat banyak perubahan dan membuat institusi yang sebelumnya belum pernah ada, seperti polisi, pengadilan, dan parlemen. Umar mengenalkan kalender Islam yang dimulai dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah pada 622 Masehi. Umar dibunuh dengan alasan balas dendam oleh seorang budak Persia bernama Lu'lu yang terpuruk karena kekalahan Persia. Berikut ini kebijakan pemerintah Umar bin Khattab. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share, karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.